Halo Sobat Data, masih ingat demo besar-besaran yang baru-baru ini terjadi? Demo yang menuntut DPR bersih, KPK diperkuat, dan korupsi diberantas habis, yang bahkan sampai merenggut nyawa banyak orang. Tuntutan rakyat jelas, bersihkan korupsi dari pusat sampai ke daerah. Tapi faktanya, korupsi justru makin merajalela di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Indonesia Corruption Watch, inilah 10 daerah paling korup di Indonesia. Nomor ke-10 ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara, memiliki 12 kasus dengan 28 tersangka. Total kerugian negara mencapai 38,4 miliar rupiah. 9. Posisi ke-9 ditempati oleh Sulawesi Tenggara, dengan 13 kasus dan 32 tersangka. Dengan total kerugian negara mencapai lebih dari 32 miliar rupiah. 8. Posisi ke-8 ditempati oleh Kalimantan Timur, dengan 15 kasus dengan 37 tersangka. Total kerugian negara mencapai 96 miliar, dan kasus suap senilai 16 miliar rupiah. 7. Nomor 7 ditempati oleh Kalimantan Barat, dengan 16 kasus, 42 tersangka, dan kerugian negara mencapai 59 miliar rupiah. 6. Nomor 6, Kepulauan Riau, dengan 16 kasus, dengan 32 tersangka. Total kerugian negara 44 miliar rupiah. 5. Nomor 5 ditempati oleh Sumatera Utara, dengan 17 kasus, 52 tersangka, dan kerugian negara fantastis 1,8 triliun rupiah. Kasus suap mencapai 3,3 miliar rupiah. 4. Nomor 4 ditempati oleh Provinsi Bali, 19 kasus dengan 30 tersangka. Kerugian negara 35 miliar rupiah. Dengan tambahan kasus pencucian uang mencapai 46 miliar rupiah. 3. Nomor 3 ditempati oleh Provinsi Bengkulu, dengan 21 kasus, 68 tersangka, dan kerugian negara mencapai 49 miliar rupiah. 2. Nomor 2, Nusa Tenggara Timur, 29 kasus, 63 tersangka, dengan kerugian negara lebih dari 68 miliar rupiah. 1. Dan yang paling parah nomor 1, Riau, 35 kasus dan 76 tersangka. Kerugian negara mencapai 266 miliar rupiah. Dengan kasus suap senilai 215 juta dan pungutan liar hingga 7 miliar rupiah. Itulah 10 daerah paling korup di Indonesia versi Indonesia Corruption Watch. Korupsi bukan cuma masalah pejabat pusat, tapi sudah merasuk sampai ke daerah-daerah. Rakyat menuntut perubahan, tapi tanpa penegakan hukum yang tegas, reformasi hanya akan jadi slogan kosong. Negeri ini tak butuh pejabat yang pintar bicara, tapi yang berani jujur. Jadi, menurut kamu, apakah demo kemarin cukup untuk mengguncang sistem yang kotor ini?